tentu yang diharapkan oleh para penjual, para pedagang, kemudian juga konsumen ini harga ini bisa segera turun, Mas Nadi, bahkan harapannya juga dalam waktu secepat mungkin. Kalau dari Mas Nadi sendiri, solusinya seperti apa seharusnya? Kalau kami dalam judul ini sudah mengangkat, mungkin juga bisa dibaca oleh pemirsa bahwa subsidi apakah kemudian bisa menjadi obat dari masalah-masalah ini? Ya, kita berkaca dari pengalaman sebelumnya, bahkan di Idul Fitri kemarin, 1 bulan sebelum memasuki Idul Fitri itu harga-harga sudah bergejolak. Kemudian hari ini juga kita dihadapkan dengan persoalan yang sama. Artinya pengalaman-pengalaman sebelumnya harusnya dijadikan evaluasi bagi pemerintah agar situasi hari ini tidak mengganggu psikologis pasar, psikologis pedagang khususnya, karena rata-rata pedagang sampai hari ini itu mereka kalau saya ibaratkan ya seperti mengikat pinggang gitu. Karena volume penjualan yang seharusnya 50 kilo dalam satu hari untuk cabai, mereka paling hanya jualan 15 sampai 20 kilo. Kemudian terkait subsidi juga, kita juga punya pengalaman kan pada saat minyak goreng HET yang curah, kemudian yang kemasan juga diberikan subsidi. Ternyata nggak berdampak apapun, justru itu sebagai obat penenang saja. Kalau kita mendiagnosa suatu penyakit, tentu harus diberikan obat yang pas. Kalau sakitnya mah, tentu harus diberikan obat pencegah mah. Kalau obatnya nggak tepat, kami kira ini akan dampaknya luas, karena bahan pokok ini menjadi penting karena masyarakat kita membutuhkan. Kalau daging masih ada penggantinya, ikan. Tapi kalau cabai, kemudian bawang, nggak mungkin beralih ke bon cabai kan gitu, karena rasanya juga sudah beda. Tentu kami berharap begini, pemerintah juga harus mengorkestra ini semua. Nggak bisa mengatakan bahwa itu tugasnya Kementan, ini tugasnya Kemendak. Bahkan ini sudah dialihkan ke Menko Marves. Saya kira ini semua harus dikolaborasi. Koordinasi dan komunikasi yang dibangun oleh lembaga kementerian ini harus diperkuat. Karena kita menghadapi Idul Adha yang pasti permintaan tinggi. Kemudian bagaimana caranya menekan harga? Kita dihadapkan dua, Mbak, persoalan. Pertama, masyarakat kita yang tertekan daya belinya. Yang kedua, omset pedagang yang hari ini mulai anjlok. Kita di DPP IKAP itu membuat kajian 40-50% omset pedagang sudah anjlok. Dua persoalan ini yang kita hadapi. Artinya apa? Artinya kalau hal ini terus kemudian nggak bisa dicegah dan diantisipasi oleh pemerintah, bahkan harganya akan terus naik. Baik. Nanti mungkin bisa diberikan tanggapan oleh Prof. Didi, karena memang seharusnya ini tidak terpisah, tidak parsial, semuanya bersatu antar kementerian lembaga untuk bisa mengatur hal ini. Tapi sebelum nanti kita dengarkan pandangan Prof. Didi, saya akan bawa Anda juga untuk bisa melihat kabar yang akan disampaikan oleh rekan kami Hijul Akbar yang ada di Pasar Klender, Jakarta Timur, akan mewawancarai yang ada di sana, baik pedagang, mungkin juga pembeli, mengomentari bagaimana kenaikan harga bahan pokok yang saat ini juga melambung tinggi. Silakan Hijul. Ya, Putri dan juga pemirsa, sebelumnya memang Presiden Jokowi memperingatkan adanya ancaman krisis pangan akibat kondisi global yang tidak menentu. Hal ini disampaikannya pada pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern beberapa waktu yang lalu, dan pernyataan ini juga berdasarkan dengan data yang diberikan oleh Bank Dunia atau IMF, di mana memang diprediksi ada sekitar 60 negara yang akan mengalami krisis akibat kondisi global yang hingga kini tidak menentu. Dan untuk mengantisipasi hal ini, Presiden juga sudah memberikan himbauan untuk menurunkan harga pangan. Kami akan mengecek langsung bagaimana kondisi harga-harga pangan. Saat ini kami berada di pasar tradisional, ini Pasar Klender Baru. Kita langsung saja tanya pada pedagang di sini. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Bapak. Pak, saya dari TV One, bisa wawancara sebentar? Boleh, silakan. Pak, dengan siapa namanya? Supriyanto. Pak Supriyanto, ini kalau kami memantau memang pekan ini ada kenaikan harga nih Pak. Ini ada himbauan dari Presiden Jokowi untuk penurunan harga pangan. Sejauh ini apa ada penurunan dari harga-harga yang sebelumnya naik? Yang sebelumnya naik sih masih stabil, belum ada turunan. Masih tetap sih cabai merah di angka 85, rawit masih tetap 110. Ya. Memang sebelumnya Pak, ini pekan minggu lalu untuk harga-harga cabai ini berapa Pak? Kurang lebih minggu lalu itu masih di kisaran harga 70-an itu. Iya. Naiknya cukup banyak gitu ya, ada sekitar Rp15.000. Ini Pak, selain dari cabai-cabai ini, harga pangan apa lagi yang naik Pak? Ya, mayoritas bawang, bumbu-bumbu Pak yang naik. Kalau untuk sayuran stabil. Ya sebagian ada yang naik sih kalau untuk sayur-sayuran gitu. Lalu Pak, ini dampaknya yang diterima pedagang termasuk Bapak di sini apa saja sih Pak? Ya mungkin sangat banyak dampaknya ya.
bagi konsumsi yang di rumah juga banyak yang mengeluh gitu Pak. Untuk kenaikan bahan pokok, cabai, bawang begitu ya rata-rata pada mengeluh. Rata-rata ya mereka ya yang tadinya make atau seperempat berubah jadi 5.000 gitu. Mungkin ada harapan yang mau disampaikan gitu. Oh pasti, harapan kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya kan ini, pengen bahan pangan itu stabil, rendah, terjangkau buat masyarakat, seenggaknya tidak membebani masyarakat begitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya pemirsa, itu tadi memang keterangan dari salah satu pedagang di sini. Kami akan mencoba mewawancarai pembeli yang berada di Pasar Klender saat ini. Kami mencari dulu pemirsa. Memang tadi dari keterangan pedagang di sini untuk harga cabai ini masih belum menunjukkan adanya penurunan sejak awal pekan ini dari yang harganya sebelumnya pekan lalu ini sekitar Rp50.000 masih di angka Rp85.000. Halo, selamat malam Bu. Halo Ibu, selamat malam. Ibu, minta waktunya sebentar Bu. Ini Ibu siapa? Naya. Ibu Maya. Ibu Maya mungkin bisa beri tanggapan ini untuk harga-harga pangan ini apa masih tinggi Bu? Kayaknya sih masih ya, saya juga lumayan baru di sini, jadi nggak biasa. Ini kan memang sudah ada imbauan dari Presiden untuk menurunkan harga pangan. Tapi tadi banyak yang mengeluhkan masih tinggi Bu. Mungkin bisa diberikan tanggapannya seperti apa? Tanggapannya sih dari mulai bahan pangan yang tinggi seharusnya ada juga entah biaya lain yang direndahin gitu Pak. Atau ada peningkatan dari biaya-biaya lain. Ini dari Untuk konsumen area juga lain, ya. cukup berasa begitu dampaknya ya? Kenapa? Dari konsumen Ibu ini cukup berasa begitu dampaknya? sih. Dampak untuk apalagi untuk pedagang-pedagang ya, harusnya biaya-biayanya itu karena bahan-bahannya naik, otomatis harusnya harga biaya juga naik. Tapi pendapatannya enggak gitu. Baik. Terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, bisa disimpulkan bahwa untuk himbauan penurunan harga ini memang belum terasa, khususnya bagi para pedagang yang berada di pasar tradisional. Kami kembalikan ke studio, Putri. Baik, kita sudah mendengarkan bagaimana keluhan masyarakat yang ada di pasar tadi. Prof Didi mungkin bisa langsung diberikan tanggapan mengenai hal ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Renaldi, harusnya ada kemudian kinerja atau juga kerjasama antara lintas kementerian untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Iya, saya tidak mendengar ya baru tentang harga-harga naik ya. Harga-harga naik itu kebijakannya yaitu inflation targeting di BI bekerja sama dengan pemerintah. Nah, timnya itu adalah Bank Indonesia sebagai koordinator bersama kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan semua yang ada di daerah yang terkait dengan supply. Yang dikendalikan ratusan, ya, ratusan komoditi, bukan hanya cabai, daging, dan seterusnya. Ya, tapi itu ratusan yang dikendalikan. Sehingga ketika ada satu pasokan kurang di satu daerah, maka yang berlebih dari lain disuplai. Nah itu mekanisme kerja yang sudah terjadi sejak zaman Presiden Soeharto dulu. Tetapi yang mengendalikan waktu itu Seknek. Ya. Tapi sekarang BI sebagai koordinator ya, bersamaan dengan yang lain. Menteri Perdagangan salah satu dari anggota tim tersebut. Sehingga ini harus segera diselesaikan ya. Tapi ini kritik saya ya kepada pemerintah. Itu koordinasinya memang bermasalah berat ya. Itu yang harus diselesaikan di dalam pemerintahan sendiri ya. Karena pengendalian harga ini bukan hanya satu kementerian ya, tapi kan saya sebutkan tadi cabai saja itu beberapa kementerian ya. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Ya, termasuk transportasinya Kementerian Transportasi. Begitu kira-kira. Baik, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan, termasuk nanti juga ada pendapat dari Pak Sudaryatmo, tapi setelah jeda berikut ini. Baik, di segmen terakhir ini mungkin saya juga bisa persilakan kepada Pak Sudaryatmo catatan-catatan dari YLKI apa sebenarnya harapannya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengatasi masalah ini. Ya, terima kasih. Jadi memang tadi ya, masing-masing komoditas itu punya karakteristik sendiri. Jadi kalau misalnya soal cabai tadi itu belajar dari banyak negara, itu memang di kita harus ada perubahan pola konsumsi untuk membiasakan mengkonsumsi cabai atau sambal kering ya. Jadi selama kita
konsumsi cabai itu masih cabai segar, ya selamanya fluktuatif harga itu akan terjadi, satu itu. Yang kedua, dari sisi hulu, kalau kita belajar di banyak negara seperti India, itu memang kalau pertama pemerintah harus menyatakan bahwa pangan sebagai essential commodity. Begitu pangan masuk essential commodity, intervensi pemerintah itu ada 3. Yang pertama di level produksi, yang kedua di distribusi, baru yang ketiga di pricing policy. Jadi kalau kita bicara menurunkan harga pangan, dalam hal ini pricing policy, ini pada saat yang sama pemerintah juga harus intervensi di sisi produksi dan distribusi. YLKI melihat bahwa intervensi pemerintah di sisi produksi itu sangat minim. Jadi ketika ada kekurangan pasokan dalam negeri, selalu diselesaikan dengan cara yang gampang dengan mengimpor produk pangan tersebut. Nah, ini harus dirubah gitu loh. Ini harus dirubah. Jadi intervensi di produksi dan distribusi. Distribusi itu penting karena sentra produksi itu belum tentu satu daerah dengan sentra konsumsi, sehingga itu akan mengurangi kesenjangan harga antar wilayah. Secara umum itu. Baik, nah terakhir juga mungkin pendapat terakhir atau pernyataan terakhir dari Prof. Didi dan juga Mas Renaldi. Mungkin Prof. Didi terlebih dahulu, silakan Prof. Jadi tugas Menteri Perdagangan yang seperti diamanatkan oleh Presiden Jokowi itu penting ya, sehingga Menteri Perdagangan mengambil inisiatif berkoordinasi dengan kementerian lain dan terutama Bank Indonesia. Bank Indonesia lah yang selama ini melakukan koordinasi untuk pengendalian harga-harga itu, dan itu sudah terjadi di seluruh provinsi dan berjalan cukup baik karena itu kepentingan Bank Indonesia, tetapi tergantung juga kepada kementerian lain. Khusus untuk minyak goreng ada di Menteri Luhut Panjaitan, dan itu koordinasinya dengan Menteri Luhut ya, khusus untuk minyak goreng ini. Baik, Mas Renaldi, mungkin terakhir, memang dalam kesempatan ini tidak ada pemerintah yang bisa hadir dalam perbincangan ini, tapi kami harapkan semoga saran Mas Renaldi ini juga bisa menjadi masukan tersendiri bagi pemerintah. Ya, yang pertama memang kami mendorong agar ada komunikasi dan koordinasi yang intens antar lembaga kementerian, antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, kemudian juga nanti ada BPS, yang dimana data pangan kita juga harus kita share kepada publik, biar publik juga bisa tahu sebenarnya data produksi kita itu ada berapa, kemudian konsumsi dalam negeri kita itu ada berapa, sehingga kita bisa memetakan. Lagi-lagi kami harus sampaikan bahwa peta wilayah produksi ini menjadi penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar lembaga, antar kementerian terkait, agar ada polisi kebijakan yang bisa diambil. Karena kami kira begini, Kementerian Perdagangan acap kali tidak melibatkan di sektor hilir, yaitu pedagang dalam setiap proses kebijakan. Seringkali yang diajak duduk rapat koordinasi dan lain sebagainya itu teman-teman di wilayah hulu, bahkan yang di distribusi. Sementara yang kami di wilayah hilir itu di pedagang jarang sekali dilibatkan. Justru ini persoalan, karena tadi Pak Prof juga menyampaikan bahwa memang ada masalah yang memang yang harus dibenahi. Justru inilah yang harus kita lakukan agar apa? Kita duduk bersama, kita bicara dari hati ke hati seperti apa penyelesaian yang harus dilakukan dalam waktu dekat mengenai memasuki Idul Adha ke depan. Karena harga ini harus segera ditekan, nggak bisa enggak. Kalau supply and demand kita nggak seimbang, ya seperti ini akan kita alami setiap tahun. Maka kami mendorong agar ada tadi itu pemetaan wilayah produksi, dan yang kedua subsidi distribusi. Subsidi distribusi ini penting karena kami sudah melakukan, bahkan kami nggak hanya bicara Mbak Putri, tapi kami sudah melakukan aksi juga dengan Badan Pangan yang dimana yang tadi saya jelaskan di awal, barang dari Wajo itu kita bawa ke Jakarta dengan harga yang terjangkau. Terbukti walaupun dengan kuantiti yang nggak begitu besar, tapi langkah itu sudah dilakukan. Bahkan sudah mulai berjalan. Bawang merah juga akan kita lakukan nanti dari Bima, akan kita bawa ke Jakarta, karena di sentra-sentra bawang merah itu sentra-sentranya ada di Brebes, kemudian di daerah lain itu mengalami gagal panen. Maka sentra-sentra lain juga harus kita dorong supaya bisa dipasok ke
daerah yang konsumsinya tinggi yaitu di Jabodetabek. Baik, Mas Nadi, semoga apa yang disampaikan Mas Nadi didengar oleh pemerintah bisa menjadi masukan tersendiri sehingga bisa diatasi dan juga bisa ditekan harga-harga ini. Mas Nadi, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Prof. Didi juga sudah memberikan pandangan. Pak Sudaryatmo juga terima kasih untuk catatan-catatannya. Selamat malam para narasumber. Pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita untuk Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.